Norma, say hello kepada banyak benar fans kamu yang mendukung kamu. Ada banyak viral di media mengatakan pabriknya diambil, produknya juga diambil. Ya, pabriknya diambil, produknya juga diambil. Hotman produknya aja nggak dapat apa. Ozi, sekarang seperti apa? Ozi, kayak kehidupan kamu sekarang seperti apa sih? Sampai jalan aja, Sebentar aja sampai jalan. adanya peristiwa seperti ini akhirnya kehidupan kamu Iya. terganggu nggak sih, Ji? Tapi ada Kabarnya kamu nyaman gimana sih? ada perasaan tidak nyaman Atau ada kabar katanya kamu mau nikahin ibu mertuanya? Awas, tapi ada kabar katanya dirimu ingin menikahkan ibu mertua. Iya. Gimana Ji? Ya apa nyaman gimana sih? Atau gimana Ji? Itu nggak benar ya, Ji? Iya. Berarti itu tadi itu tidak benar ya, Ji? Ya, kita klarifikasi aja. Intinya itu nggak benar semua. Gitu kita klarifikasi. Intinya itu tidak benar semua. Tapi kabarnya nyaman dan ingin menikah gimana? Undang-undang itu bohong semua. Bohong. Nggak ada. Apa sih, Ji, bantahannya, Ji? Atau klarifikasinya seperti apa, Ji? Kamera lu, handphone Nurena. Tapi nyaman sama ibu mertua Iya. sendiri bagaimana, Ji? Maaf ya. Maaf Pak. Duh, ini apa? Inilah putusan pengadilan negeri mana? Serang atas Pengadilan Agama Serang, Pak. Pengadilan Agama Serang dengan nama penggugat siapa nih? Norma. Inilah kasus Norma yang sedang viral belakangan ini. Datang ke Kopi Joni karena dia sudah mendapat somasi dari siapa tuh? Pengacara siapa? Hah? Dari mantan Jumadi. Dari pengacara mantan suaminya, ya. Kasus Norma yang sangat viral telah sampai ke Kopi Joni dan kita lagi pelajari kasusnya. Hotman 911. Ibu Norma, say hello kepada banyak benar fans kamu yang mendukung kamu. Ada banyak viral di media mengatakan pabriknya diambil, produknya juga diambil. Ya, pabriknya diambil, produknya juga diambil. Hotman produknya aja nggak dapat apa. Udah kasih tahu gimana langkah-langkah hukumnya seperti apa kalau misalkan dia udah Iya. Iya. Kalau dia dilaporkan pencemaran nama baik, saya nggak tahu yang menyebarkan pertama itu siapa. Dia menyebarkan, kok bisa bocor siapa? Nah, itu saya tanya sama dia. Tapi pencemaran nama baik itu bisa sesuai dengan SK bersama Kapolri, Menkominfo sama Jaksa Agung. Pencemaran nama baik akan gagal kalau si terlapor bisa membuktikan bahwa berita yang beredar itu benar. Ini teori hukumnya begitu. Jadi saya melihat bahwa Norma nggak terlalu khawatir lah kalaupun dia dilaporkan oleh suaminya, karena dia mengatakan banyak bukti. Apa isi buktinya? Saya nggak mau ngomong sekarang. Nanti kalian jadi ini masih bagi-bagi kok. salinan yang dibilang bahwa tanpa busana seperti apa mungkin Nah itu nanti untuk salinan putusan ya, itu kan kemarin kan sudah saya utarakan, kita sudah klarifikasi mengirimkan somasi ya terhadap kuasa hukumnya, karena ada beberapa kejanggalan terjadi saat pengajuan gugatan itu, ada beberapa yang berbeda lah, makanya kemarin kita klarifikasi dengan pihak kuasa hukumnya. Nah kita kasih waktu seperti itu, dalam waktu somasi itu tidak ada itikat baik ya, karena kita kita ada saksi, ada bukti ya, berdasarkan putusan itu rencana kalau dia tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan itu, maka terpaksa kami proses juga. Kalau dia bikin pengaduan polisi, maka mau tidak mau ibunya harus jadi terlapor, makanya dia sampai hari ini belum membuat laporan polisi terhadap suaminya maupun terhadap ibunya, mantan suaminya maupun ibunya. Dia belum buat laporan polisi karena dia merasa
itu masih ibunya. Tapi dia katanya dia sudah tinggal sama bapaknya, sudah bisa tinggal, bapaknya pun sudah bisa tinggal sama ibunya. Nah, mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan, tapi ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu. Ya, tapi ngomong detail itu saya nggak mau ngomong. Ya, kalau mau ini ada nomornya si normal. Nah, udah kasih kemarin kan, tanya langsung ke dia. Guys, akhirnya Hotman Paris turun tangan bantu Norma Risma di kasus Roji selingkuhi mertua. Jadi kan baru-baru ini kuasa hukum dari si Roji ini melayangkan somasi kepada Norma Risma karena Norma Risma ini diduga menyampaikan berita bohong kepada media, termasuk ketika si Norma Risma ini diundang di podcastnya Denny Sumarno. Semua pernyataan dari Norma Risma itu dibantah habis-habisan sama si Roji dan dia mengaku tidak melakukan hal yang dituduhkan kepadanya. Ada yang percaya nggak? Tak tinggal diam, akhirnya Norma Risma mendatangi Hotman Paris untuk konsultasi terkait dengan somasi tersebut. Kira-kira kalau Om Hotman Parisnya udah turun tangan, masih aman gak sih mental di sebelah? Bagaimana menurut kalian? Kira-kira siapa yang akan tersangkut hukum di kasus kali ini? Komen di kolom komentar ya. Menanggapi berita yang beredar, untuk memastikan aja biar nggak simpang siur, benar terjadi ada kejadian itu. Iya benar. Iya. Terus terjadi ada penggerbekan juga. Iya ada. Kabarnya juga ada pengarak-arakan, benar? Enggak, ngarak mah enggak. Oh enggak. Enggak ada. Cuman itu doang, gerbekan doang. Waktu terjadi itu yang cowok lari, yang cewek di rumah itu doang. Setelah kejadian, Mbak N sendiri. Mbak Ananya, ya diam aja dianya, langsung pulang ajak ke rumahnya. Tadi kan di kontrakan, gitu. Dia pulang ke sini. Kakak saya lagi ngambil bakmi di Jakarta, gitu. Dia terjadi. Terus pemudanya ngintip dari belakang, gitu. Cuman dia kontak gitu, 3 kali nggak buka-buka, didobrak gitu, udah. Terus sekarang ada di mana sih keberadaan itu? Nggak ada sih? Apanya? Kosong. Kakaknya ada kakak saya di Jakarta. Di Jakarta. Rumahnya kosong. Oh. Kalau suaminya? Suaminya ya di rumah itunya mamanya lah udah cerai. Oh, suami kakak sayanya di Jakarta. Oh. Rismanya di mana sih? Rismanya kerja tapi tahu lagi jalan-jalan barangkali. Kerjanya di Ciracas. Di Ciracas kerjanya. Oh, di Ciracas. Oh. Tapi nggak ada orangnya lagi kerja, tahu kemana lagi. Itulah ituin pikiran gitu barangkali. Tenangin pikiran. Gitu. Berarti setelah kejadian memang semua yang terlibat tidak ada di rumah ya? Iya, sejak itu aja ini. Terus dibawa pertama dibawa ke psikiater sama bosnya. Sejak pertamanya gitu. Kakak dari si yang cowok dari si Razi, si Risma lah. Risma. Iya. Oh, makasih ya Bu. Iya. Akhirnya mantan suaminya Norma Risma buka suara. Tapi yang bikin gua ngakak adalah bagian ini. Menikah itu kan harus punya anak, tapi dia atau Norma tidak mau. Kalau mau punya anak harus buatkan rumah, intinya fasilitas. Dan dari situ si Rozi ini merasa lebih nyaman dengan mertuanya. Gue ketawa banget sih di bagian situ, karena menurut gue ya bener dong pola pikirnya Karisma. Kalau misalnya pengen punya anak ya harus punya fasilitas dulu, harus menyiapkan semuanya dulu, jangan tiba-tiba lu punya anak. Apalagi di podcast-podcastnya Karisma juga bilang kan, kalau misalnya dia itu pengen punya anak sampai membantu suaminya ikut mencari nafkah. Yang salah kan adalah pola pikir cowoknya gitu. Dia ngerasa kalau misalnya dia itu adalah the center of attention. Kalau misalnya keinginan dia nggak terpenuhi, maka dia boleh melakukan keinginan yang salah. Jadi sebenarnya dia ini pengen membenarkan tindakannya yang selingkuh gitu loh. Ya menurut gue playing victim sih. Lagian kata siapa kalau misalnya menikah itu harus punya anak? Bisa kok menikah aja tanpa punya anak, gak ada yang salah dengan hal itu. Yang salah adalah selingkuh. By the way, kalau misalnya kalian nonton full videonya juga, kalian dengar gak sih si Rozi itu bilang kalau misalnya Norma Risma mengancam untuk dinikahi. Kata si R, kalau misalnya Norma Risma itu tidak dinikahi, maka dia akan menyebarkan chat si R dengan ibunya Norma Risma. Kalian percaya nggak sama hal itu? By the way, menurut gue ini tuh sebenarnya kasus awalnya adalah karena toxic relationship yang dipaksakan ya. Tapi ya, berujung dengan UU ITE dan lain-lain. Kalau misalnya kalian di timnya Karisma atau di timnya R, menurut kalian salah nggak sih kalau misalnya Kak Risma itu menceritakan pengalamannya dia yang kemarin? Apa itu jatuhnya adalah menyebarkan aib keluarga? Tuh. Berita terbaru hari ini, Hotman Paris bantu Norma Risma hadapi somasi. Mantan suami selingkuhi mertua. Geger di dunia jagat maya. Pengacara kondang Hotman Paris ikut membantu Norma Risma
menangani somasi yang dilayangkan mantan suaminya tersebut. Rozi Zai Hakiki yang sempat viral karena selingkuh dengan ibu mertua. Hotman mengabadikan momen saat Norma Risma datang untuk meminta advokasi hukum milik Hotman atau Hotman 911 lewat akun Instagram pribadinya. Terlihat Norma sedang duduk di samping salah satu anggota tim Hotman 911. Inilah putusan pengadilan agama Serang atas nama Norma. Ini kasus Norma yang sedang viral karena dia dapat somasi dari pengacara mantan suaminya, kata Hotman dalam postingan di Instagramnya tersebut. Dalam unggahan tersebut, tim Hotman 911 membacakan amar putusan pengadilan agama Serang soal penceraian Norma dan Rozi. Ia berjanji bakal mempelajari kasus tersebut lantaran tengah viral di media sosial. Kasus Norma yang sangat viral sampai ke Kopi Joni. Kita pelajari kasusnya. Ada banyak viral di media. Katakan pabriknya diambil, produknya juga diambil, kata dia. Sebelumnya viral di media sosial mantan suami Norma Risma, Rozi, diduga selingkuh dengan ibu mertua. Rozi sudah mengklarifikasi bahwa isu tersebut ia mengklaim alasan dirinya berdua bersama sang mertua di rumahnya adalah untuk curhat. Rozi menilai terdapat kesalahpahaman antara dirinya dengan warga sehingga berujung penggerbekan itu. Intinya cuman kesalahpahaman aja. Saya cuman ingin curhat saja sama ibunya, Norma, dan terjadilah kejadian itu, penggerbekan. Jadi saya disangka yang enggak. Harapan saya semoga proses hukum lancar, ujar Rozi di Mapolda Banten pada hari Kamis kemarin.